Maaf, boleh di copy ulang nggak ya? Ini hilang soalnya, Mbak Ami. 'Sebuah perusahaan garmen. Misalkan perusahaan garmen menggunakan sisa kain. Pembuatan kaju dijadikan sebagai keset, maka pembuatan keset juga membutuhkan biaya. Jadi biaya pembuatan keset merupakan biaya variabel, tergantung berapa banyak keset buat. Oke, boleh, sangat baik sekali Mbak Ami. Terima kasih jawabannya Mbak Ami. Yang lain ada mau coba menjawab juga? Oke, kalau nggak ada, jadi benar kayak kata Mbak Ami, jadi itu kan namanya juga biaya yang selalu akan digunakan. Jadi tergantung dari berapa banyak produk yang dibuat. Tentu saja model-model yang seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya apa lagi ya? Misalnya biaya transportasi, berapa kali pengiriman, berapa kali pemesanan, itu termasuk biaya variabel. Berapa kali yang mau banyak yang dibeli, hal-hal seperti itu. Ya, ini contohnya kita bisa lihat kegiatannya 10.000, biaya per unitnya 100. Berarti biaya totalnya itu 1 juta. Berarti cuma dikaliin aja 10.000 sama dikali biaya per unit, biaya total. Dia akan naik terus biayanya, semakin naik 100 kali 15.000, 1.500.000. 100 dikali 25.000, 2.500.000. 100 dikali 8.000 dikali sama dengan 800.000. Jadi biaya total akan terus menaik beriringan dengan semakin banyaknya kegiatan. Tetapi bisa kita lihat bahwa biaya per unitnya itu tidak berubah. Begitu. Terus kalian bisa lihat itu ada di gambar 2.2 itu grafik biaya total. Kita bisa lihat kan, jadi kalau misalnya 10.000 ininya 1 juta. Kalau misalnya 15.000, 1.500.000. Begitu. Kalian paham cara baca grafik ini? Halo, kalian paham cara baca grafik ini? Oke, jadi yang seperti kita bilang tadi bahwa namanya biaya variabel. Berarti tergantung dari variabelnya. Berarti karena itu karena biaya per unitnya itu tetap, berarti tergantung dari kegiatan. Kegiatan misalnya ada 10.000 dikali 100, berarti biaya totalnya itu 1 juta. Kalian bisa lihat di gambar itu, berarti kalau volumenya itu 10.000, berarti biaya totalnya itu 1 juta. Terus sedangkan jika jika dengan 25.000 kegiatan atau produk itu dikali dengan biaya per unit 100, maka akan mendapat 7.500.000. Begitu. Titik-titikin yang seperti itu.
nanti akan dapat garis linear. Dia semakin naik terus. Yes, betul sekali Mbak Juwita. Sekarang coba, kalau kegiatan saya 4.000, berarti berapa biaya total saya yang harus saya keluarkan? Iya, betul sekali Mbak Afriana. Yes, 400.000. Jadi cara baca ini bisa ya, dia itu akan terus gitu ya. Semakin banyaknya dengan ini. Tetapi grafik yang di sebelah kanan ini, kalian bisa lihat bahwa dia itu grafik biaya variabel per unit. Ya Mbak Wiwi, terima kasih jawabannya. Jadi walaupun sebanyak apapun kegiatannya, biaya per unitnya itu akan sama, biaya variabel tetap 100. Mbak Suyati nggak kelihatan. Ada kok. Yang lain bisa lihat slide-nya. Ada ya. Oke deh. Mungkin Mbak Suyati bisa di keluar dulu baru masuk lagi. Siap. Oke, jadi selanjutnya ini adalah namanya biaya variabel murni. Wah, Mbak Ami juga nggak ada ya. Mungkin nanti keluar sebentar baru masuk lagi, mungkin akan lebih kelihatan lagi. Oke. Jadi biaya variabel murni itu biaya variabel jumlah totalnya akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Jadi contohnya kalau misal saya beli 100 unit, harganya 100.000 per satuannya, akan saya keluarkan 10 juta. 200 unit akan saya keluarkan 20 juta. Akan tetapi, jika kita mendapatkan diskon, biaya bahan tersebut tidak murni lagi, berarti bukan biaya variabel murni. Kalau kita lihat di slide sebelumnya, ini kan lurus terus kan. Dia itu tidak melengkung. Dia itu bukan bentuk fungsi kuadrat atau bentuknya itu bukan melengkung seperti itu. Bentuknya itu sangat lurus, linear. Karena itu ini namanya biaya variabel murni. Gitu. Oke. Selanjutnya itu biaya variabel bertingkat. Biaya secara total berubah setelah melampaui tahap tertentu pada perubahan kapasitas. Contohnya, biaya pembelian mesin dihitung per jam kerja, ada 4 pegawai. Perusahaan harus membayar 4 jam tiap karyawan karena mereka mempunyai 4 karyawan. Ya berarti kan ada 4 orang, mereka tuh mesti bayar 4 jam masing-masing dari karyawan tersebut. 1 sampai 4 jam pertama mempunyai biaya yang sama. Jadi kalau udah 4 jam setelah 4 jam ke atas itu namanya biaya lembur. Mereka sering ngomongnya kan lembur. Ya mereka tuh mesti membayar lebih mahal gitu. Selanjutnya biaya variabel lengkung atau biaya variabel ekonomi. Biaya secara total berubah tapi tidak secara proporsional. Misalkan awal biayanya itu normal. Misal saya beli 100, harganya 100.000 saja. Tapi kalau pas beli 200, wah, dikasih diskon. Tapi lanjutannya malah lebih mahal. Dia tuh akan bentuknya tuh melengkung
atau namanya economic variable cost. Ada yang bisa kasih contoh yang ini? Ada yang bisa kasih contoh biaya variabel lengkung? Nggak ada. Oke. Contoh dari saya itu misalkan kita beli sebuah produk 1000 unit dengan 10.000. Dikasih harga dengan 10.000 dan itu berarti kita harus membayar 10 juta. Tetapi setelah begitu kita membeli kedua kali, kita beli lebih banyak, 3.000. Dia memberikan diskon. Per satuannya dikasih harga 9.000. Kita harus membayar 27 juta. Akan tetapi, begitu lanjutannya, saya minta 6.000 unit. Malah lebih mahal. Kenapa? Karena pada satu titik bahwa, saya mesti memesan lagi. Saya mesti memesan lagi dari luar negeri. Saya mesti mengimport barang ini. Karena itu kamu harus bayar lebih mahal dan kapasitas saya tidak mencukupi. Begitu. Saya harus membayar lebih banyak untuk mendapatkan produk ini. Ya, Mbak Sulastri. Contohnya dalam pembelian apa? Biasanya itu mungkin lebih ke arah biasanya itu produk besar. Produk besar itu karena membutuhkan sangat, misalnya itu kayak forklift kali. Mungkin forklift itu kan sangat besar kan. Dia itu mahal dan dia itu butuh biaya sangat besar dan dia itu butuh biaya penyimpanan sangat besar. Kalau kita masih di tempat yang mudah, kalau kita masih ada tempat penyimpanan nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi begitu dia minta lebih banyak, kita harus menyediakannya itu, kita juga yang repot sebagai penyedia. Kita harus menyediakan tempatnya itu lebih besar, kita harus lebih cepat, biaya transportasi lebih banyak, kita harus minta kiriman lagi, hal-hal seperti itu. Contohnya seperti itu, Mbak Sulastri. Terima kasih, oke. Lanjut ya. Sekarang biaya yang jumlah totalnya tidak dipengaruhi perubahan oleh perubahan kegiatan. Jumlah totalnya tidak berubah walaupun kegiatannya berubah sampai jangka waktu tertentu. Biaya per unit makin kecil apabila kegiatan makin besar. Oke, siapa yang bisa kasih contoh biaya tetap itu kayak apa? Ayo, siapa yang bisa kasih contoh biaya tetap itu seperti apa? Misalkan, Mbak Nova, saya udah terima tugas Mbak ya. Terima kasih Mbak Nova. Biaya sewa gedung, oke, benar sekali Mbak Ami, tepat. Yang lain? Yang lain? Ada lagi mau bisa kasih contoh biaya tetap kayak apa? Premi asuransi, oke, kita tetap mesti membayarnya, betul sekali, tepat. Jadi untuk kayak BPJS, kalau untuk
dia orang pekerja kan kita mesti mau tetap membayar walaupun dia nggak kerja gitu kan. Biaya gaji pegawai ya tepat gitu, benar. Contoh yang lainnya misalkan itu misalnya biaya air, biaya listrik gitu. Walaupun walaupun kalian nggak memproduksi, kalian tetap mesti membayar listrik dong untuk di gedung tersebut gitu, atau biaya air tersebut. Karena walaupun produksi yang nggak sebanyak apapun, tetap kalian tetap masih harus bayar begitu. Ya Mbak Wewi, biaya kuota internet bulanan, iya itu juga tepat. Jadi selalu harus kita tetap bayar pada periode tertentu. Oke, lanjut. Ini contohnya grafik biaya tetap total. Jadi sebanyak apapun volumenya, mau produksi 5.000 dengan biaya segitu, itu tetap rata. Tetap rata dia tuh sampai titik tertentu. Jadi kalau di slide sebelumnya kan kita udah tulis sampai jangka waktu tertentu jumlah totalnya tidak akan berubah. Tetapi sampai satu titik dia akan berubah apabila kita mesti menambah kapasitas. Misalkan kita mesti membeli mesin baru, kita mesti menambah tenaga kerja, hal-hal tersebut seperti itu. Karena kita pasti mempunyai kapasitas maksimal gitu. Ini biaya per unit. Bedanya sama biaya variabel yang tadi, kalau biaya variabel itu dia itu makin biaya variabel itu biaya tetap per unit itu tetap dia itu stabil, dia itu nggak ngefek, dia tetap 100 aja terus. Kalau ini kebalikannya, kalau biaya fixed cost ini kalau 1000 unit tetap biayanya tetap kita bisa mengeluarkan 5 juta. Jadi kalau kita produksi 1000 unit malah jadi harga 5.000. Apabila 5 juta dibagi 2.000 unit jadi 2.500. 5 juta dibagi 5.000 jadi 1.000. Begitu seterusnya. Oke, jadi ini biaya untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan. Maaf. Ada biaya tetap bertingkat. Jumlahnya tetap pada kapasitas tertentu dan berubah pada kapasitas yang lain. Itu yang tadi saya ngomong. Jadi kalau misalkan 1000 unit untuk satu pengawas, untuk memproduksi 1000 unit, kalian membutuhkan satu pengawas. Dan kalian harus membayar 100.000. Tapi, begitu kalian memproduksi 1.500 unit, karena overloaded, kalian itu kelebihan, kalian tuh membutuhkan satu pengawas dan satu pembantu pengawas. Jadi biaya bertambah. Begitu seterusnya, 2.000 juga jadi satu pengawas dan 2 pembantu pengawas. Gitu. Lalu ada committed fixed cost, biaya tetap yang dikeluarkan karena keputusan yang lalu yang berhubungan dengan ramalan penjualan jangka panjang atau untuk menjaga kapasitas yang dibutuhkan dalam jangka panjang. Contohnya, penyusutan aktiva tetap, biaya pajak, kekayaan, asuransi, gaji direktur, dan lain-lain. Jadi kan kita tetap mesti membayar penyusutan mesin kan kalau kita belajar di akuntansi kan. Kalian tetap harus menghitung penyusutan mesin, penyusutan gedung, dan lain-lain. Itu tetap kita mesti bayar dalam waktu jangka panjang. Lalu biaya pajak kekayaan, kita tetap mesti bayar pajak, dan lain-lain. Lalu ini sifat-sifatnya, committed fixed cost. Yang sifatnya tuh committed, berarti namanya committed ya berarti kita harus sesuai dengan prosedur dan sesuai perjanjian gitu. Berhubungan dengan periode jangka panjang. Tidak bisa diturunkan di tengah periode tanpa mengalami kerugian. Contohnya penjualan gedung, mesin. Jadi kan kalau kita menjual gedung itu kita kan pasti ada namanya pas beli sama pas jual itu pasti jauh beda gitu. apalagi kalau misalnya di tengah-tengah. Selanjutnya tidak akan berubah atau tetap dikeluarkan meskipun perusahaan tidak melakukan operasi. Selanjutnya lagi tidak bisa dipengaruhi oleh keputusan manajer atau perencanaan serta pengambilan keputusan oleh manajer.
Contohnya, penyusutan mesin. Meskipun perusahaan memproduksi sebesar 1.000 atau 2.000, biaya penyusutan mesin akan tetap. Nah, ini saya ngomong tadi kan. Penyusutan mesin kan selalu kita masukkan kalau dalam buku akuntansi. Discrete fixed cost yang discrete. Jadi biaya tetap, biaya pengeluarannya bisa dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. Manage fixed cost. Contohnya, biaya pengembangan produk tahun 2001 dianggarkan hanya 10 juta. Setelah dievaluasi, hasilnya bagus dan butuh tambahan dana. Maka untuk tahun 2002 manajemen menganggarkan 15 juta. Jadi ini sama aja kayak kita, misalnya kayak kalian membuat sebuah acara, kalian bisa mengajukan dana, lalu dievaluasi ternyata acaranya bagus, kalian tahun depan kalian bisa menganggarkan lebih daripada tahun ini gitu. Ini biaya campuran. Jadi kalau kalian lihat, ini kalau biaya campuran itu kan ada biaya karakteristik tetap juga variabel. Nah, kalian bisa lihat grafiknya. Yang bawah ini tuh unsur tetap itu adalah fixed cost. Yang sebelah kanan atas ini adalah biaya variabel. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Contoh biaya campuran itu seperti apa? Oke. Jadi biaya campuran itu kan dia tuh terdiri dari biaya fixed cost dan biaya variabel. Misalnya kalau saya boleh kasih contoh itu adalah listrik. Jadi misalkan kalau kita itu walaupun enggak kita sengaja, tetapi kita tetap mesti bayar listrik. Itu berarti kan ada unsur tetap. Lalu, selanjutnya kalau kita mau produksi lebih banyak, kita tuh harus lembur. Karena tuh lembur, berarti kita tuh akan membayar uang listrik lebih banyak. Dan itu tergantung dari KWH-nya. Gitu. Jadi itu ada unsur tetap yang kita mesti tetap bayar. Tapi ada unsur yang tergantung semakin banyak yang kamu pakai, semakin banyak juga gitu. Kurang lebih begitu. Makanya itu mereka tuh biasa tuh pisahkan. Campur itu tetap kita pisah jadi biaya tetap dan biaya variabel. Iya, biaya tegangannya tetap. Oke. Yes. KWH-nya naik, betul. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita cara memisahkan biaya campuran. Ada namanya metode engineer. Namanya engineer berarti kan anak teknik gitu. Berarti dia itu menggunakan kayak heuristik, coba-coba. Digunakan bila analisis biaya tidak mempunyai pengalaman di masa lalu. Diterapkan untuk pemisahan biaya pertama kali. Karena kalian nggak punya data historis, jadi kalian tuh harus memakai cara ini. Oke, gimana tuh caranya? Metode penghentian kegiatan, standby method. Jadi, pertama kali, kalian tuh menghentikan kegiatan kalian semuanya secara total dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, metode ini bisa dipisahkan menjadi prosedur sebagai berikut. Perusahaan menghentikan kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Maaf. Misalkan 1 bulan dia berhenti, dia nggak memproduksi apapun. Lalu selanjutnya, pada waktu tidak ada kegiatan dihitung biaya-biaya yang masih tetap dibayar. Dan jumlah ini diketahui sebagai biaya tetap. Berarti kan dalam 1 bulan itu nggak ada produksi apa-apa, berarti variable cost hilang. Berarti kalian cuma ada biaya fixed cost. Saat berjalan kembali kegiatan perusahaan akan dihitung jumlah totalnya.
Lalu biaya total yang kalian dapat di sekarang ini di bulan ketiga ini dikurangin dengan biaya biaya tetap yang kalian udah dapat tadi, itu akan mendapat biaya variabel begitu. Nah, ini contohnya. Selama satu bulan perusahaan menghentikan kegiatannya. Biaya tetapnya misalkan 8 juta. Lalu setelah beroperasi kembali, biaya totalnya itu 20 juta. Dan produksi kapasitas itu 15.000 unit. Nah, berarti kalian dapatkan begini kan, biaya variabelnya itu total cost-nya itu 20 juta dikurangin dengan biaya fixed cost. Dengan fixed cost itu jadi sisa 12 juta. Lalu 12 jutanya itu dibagi dengan jumlah produksi atau kapasitas. Jadi kita tahu biaya per unitnya berapa, 8.000 per unit. Oke, sampai sini jelas? Ya, Mbak Friana. Oke, jelas. Terima kasih. Ya, kita lanjut ya. Oke, ada namanya metode gerak dan waktu, time and motion study. Metode yang digunakan dengan ahli teknik dengan menggunakan beberapa percobaan. Heuristik berarti percobaan kan, setiap unsur kegiatan dilakukan berkali-kali. Contohnya, ini metode titik terendah dan titik tertinggi. Sebenarnya ini tuh namanya titik tengah. Jadi tuh kalian tuh pakai titik tengah untuk tahu gitu. Nah, caranya gimana? Pertama kali adalah perusahaan memiliki kapasitas tertinggi dan kapasitas terendah dari kegiatan operasinya. Berarti kalian tahu dulu titik maksimum dan titik minimum kalian. Lalu kalian hubungkan biaya pada kapasitas tertinggi itu berapa dan biaya pada kapasitas terendah itu berapa. Lalu menghitung biaya variabel per unit. Dari ini kita dapat biaya variabel per unit. Begitu. Jadi kan ini tuh sebenarnya tuh sama aja kayak kalian tuh mencari persamaan, jangan persamaannya gitu. Jadi kan biaya di kalau biaya variabel per unit namanya biaya variabel per unit berarti satuannya itu rupiah dibagi dengan unit gitu kan. Yes, bener banget Mbak Friana, itu rata-rata. Jadi namanya kalau dari satuannya itu biaya itu rupiah dibagi dengan jumlah kapasitas unit. Berarti kalian tuh mau tahu biaya variabel per unit gitu. Biaya tertinggi berapa dikurangkan biaya terendah berapa dibagi dengan jumlah kapasitas tertinggi berapa dengan kapasitas terendah. Kalian akan mendapat biaya variabel per unit. Contohnya, ini menghitung biaya tetap. Sebenarnya ini nggak usah dihafal juga kalian bisa sebenarnya. Ntar aku kasih tahu. Contohnya, untuk kapasitas 5.000 jam, biayanya itu 8 juta. Untuk 7.000, 8 juta 800. Untuk 8.000 jam, 9 juta 200. Untuk 10.000 jam, 10 juta. Jadi kalian tentukan dulu kapasitas tertingginya berapa. 10.000 kan. Kapasitas terendahnya 5.000. Lalu biaya semi variabelnya berapa, tertingginya berapa, biaya terendah berapa. Gitu. Coba kalian hitung ini hasilnya dapat berapa. Aku kasih waktu 2 menit.
Gimana? Dan udah dapat jawabannya? Berapa jawabannya? Oke. Nggak ada slide-nya. Oke, Pak, ke soal. Oke. Yang ditanya biaya variabel, ya. Aku tanya biaya variabelnya berapa. Ya, biaya variabel per unitnya berapa. Nggak ada slide-nya. Jadi kapasitas startingnya 10.000, kapasitas terendahnya 5.000. Biaya tertingginya itu 10 juta, biaya terendahnya 8 juta. Oke, Mbak. Ya, Mbak Sulastri, gimana? Seribu. Oke. Saya kunci dulu jawaban yang lain. Yang lain gimana? Biaya tertinggi dikurangi biaya terendah dibagi dengan kapasitas tertinggi dikurangi dengan kapasitas terendah. Jadi 10 juta dikurangin 8 juta dibagi dengan 10 juta dikurangin 10.000 dikurangin dengan 5.000 gitu. Dapat berapa? Ya, 400. Oke, Mbak Friana yang lain? 400. Oke. Tepat sekali. Jadi jawabannya itu 400. Ya, jadi biaya variabel per unit itu 400 per jam. Lalu gimana cara ngitung biaya total? Di sini saya kebetulan memakai data yang 10 juta. Tapi nggak harus pakai yang 10 juta ini. Nggak harus pakai yang tertinggi. Jadi bisa aja saya pakai misalkan kapasitas 5.000 jam. Kamu kan ingat kan, jadi biaya total itu adalah terdiri dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Kamu bisa mencari biaya variabel kan sekarang. Kamu udah tahu bahwa biaya variabel per unit adalah 400. 400 dikali dengan kapasitas itu adalah variable cost. Sama dengan biaya pemeliharaan total.
Berarti kamu bisa cari fixed cost-nya berapa, sama dengan berapa. Coba ditulis. Total cost sama dengan, aku tulis. Total cost sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Lalu biaya variabel itu sama dengan biaya variabel per unit dikali dengan unitnya. Berarti biaya fixed cost-nya berapa? Jadi biaya tetapnya berapa? Ayo. Masih sama. Jadi kita sekarang, kalau tadi kan kalian udah dapat biaya variabel per unit. Sekarang yang aku tanya adalah biaya fixed cost ya berapa? Biaya tetap yang mesti itu berapa? Gimana? Ada yang udah dapat? Mbak Nova gimana? Siapa tahu. Mbak Juwita dapat berapa? Mbak Friana dapat berapa? Slide ke belakang. Oke. Udah.
Gimana? 2 juta? Soal, oke. Gimana? Dapat? 6 juta, oke, tepat sekali 4 juta. Jadi intinya menurut saya ngomong tadi adalah biaya total itu adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya variabel kamu udah tahu bahwa itu adalah biaya variabel per unit dikali dengan unitnya. Jadi misalkan saya pakai data yang 5.000 jam. 5.000 dikali 400 itu kan 2 juta. Biaya total itu 8 juta. Berarti biaya tetapnya itu 8 juta dikurang 2 juta. Jadi 6 juta. Oke, lanjut ya. Ini grafiknya, biaya tetap tuh segini terus. Ini biaya variabel ya, makanya dia baru naik kayak begini. Ini metode diagram menyebar atau statistical scatter graph method. Ini dengan menggunakan setiap kelompok kegiatan dan biaya pada tingkat-tingkat kegiatan disajikan dalam titik-titik kemudian ditarik garis. Ini contohnya. Lalu dibikin jadi titik-titik-titik ini. Selanjutnya itu yang pertama dibikin titik-titik ini. Selanjutnya itu kita tarik garis. Yang paling kira-kira itu adalah yang paling mendekati dari semua titik-titik ini. Tapi cara ini tuh sangat lama, jadi tuh udah hampir nggak pernah dipakai lagi. Kalau sangat subjektif. Setiap orang itu pasti mempunyai garis yang berbeda gitu. Jadi ini tuh garis biaya tetapnya ditarik kayak gini, kurang lebih begitu. Nanti ini ada hitungannya, dapatnya begini. Tapi sekarang itu disempurnakan menjadi namanya itu metode kuadrat terkecil. Penyempurnaan metode statistical scatter graph memperhitungkan seluruh faktor, menyediakan unsur subjektivitas gitu. Jadi kalau yang tadi itu kan subjektivitas kan, kamu narik garisnya tuh beda sama yang lain gitu kan. Kalau yang ini tuh namanya regresi. Jadi itu Y sama A plus BX gitu. A itu sebagai fixed cost, BX itu sebagai biaya variabel. Begitu. Kalau di buku itu pakai U sama V kayaknya kalau nggak salah. Oke, kita coba lihat contohnya. Ini tuh persamaan regresi. Jadi A itu adalah sigma Y atau jumlah dari Y. Y itu adalah apa? Y itu total biaya atau biaya periodik. Lalu A itu total biaya tetap. B itu biaya variabel. X itu jumlah unitnya. N itu adalah jumlah observasi atau jumlah berapa banyak yang akan diobservasi. Jadi ini A sama dengan sigma Y atau jumlah dari total biaya dibagi dengan total observasi dikurangin dengan B. B itu adalah biaya variabel, dalam kurung sigma itu adalah menunjukkan jumlah dari biaya variabel dibagi dengan waktu juga. Nah ini juga B, waktu. Ini untuk cari B-nya. Ini untuk cari A, untuk cari B. Ini caranya. Ini contoh soalnya. Oke. Ini aku nggak akan bahas lebih terlalu detail, cuman minimal kalian tahu aja caranya. Lalu ini caranya ini. Lalu caranya ini kita lihat bahwa ini ada jumlah mesin kerja. Jumlah mesin kerja ini ada jumlah 110.000 sampai akhir. Ada biaya pemeliharaan itu adalah total biaya. Lalu selanjutnya kita hitung, kita buat dari XY, ada X kuadrat.
Dari sini nanti kita akan mendapat, kita jumlahkan totalnya itu nanti kita hitung menjadi begini. Kita cari B dulu terlebih dahulu. Total B-nya itu jadi kita dapat nanti menjadi 33. Itu adalah biaya variabel per unit, dan kita akan mendapat biaya tetap. Nah, jadi nanti dari perhitungannya kita mendapat biaya variabel itu 33, biaya tetap itu 4.900.000. Itu biaya yang terus kita selalu bayar. Lalu ini ada biaya aktivitas, ada cost dimension, ada process dimension. Gitu. Driver analysis ini yang tadi, cost driver, yang lain resources, performance analysis, production customer, dan aktivitasnya apa. Gitu. Lalu ini bagaimana cara menganalisis aktivitas. Identifikasi tujuan proses terowal lingkup analisis aktivitas, pernyataan dengan grafik, pengklasifikasian, dan perbaikan berkelanjutan. Oke, lalu mengaktivitas menambah nilai dan tidak menambah nilai. Apakah pelanggan bersedia membayar? Gitu. Jika dihilangkan, apakah pelanggan peduli? Jika tidak dilaksanakan, apakah output memenuhi kebutuhan pelanggan? Ada yang tahu NVA itu apa? VA dan NVA. Halo? Mbak Juwita gimana? Tahu NVA itu apa? Mbak Ami, ya. Non value added, tepat sekali. VA itu value added ya, menambah nilai, betul sekali. Jadi nanti tuh ada namanya value added, ada non value added. Berarti dia tuh nggak menambah nilai. Gitu, betul, bagus sekali. Ya, makasih Mbak Fiona, non value added tepat sekali. Jadi kita harus mengeliminasi aktivitas boros, aktivitas waste, atau itu sebut. Jadi kalau kalian ingat yang sebelumnya itu ada namanya lean management. Itu tujuannya adalah mengeliminasi aktivitas boros ini atau waste. Atau kita harus kita harus eliminasi akar penyebab masalah, kurangi beban kerja, dan yang lain-lain. Gitu. Tapi nanti ada juga tuh namanya nggak penting tapi harus dilakukan, necessary but non value added but necessary gitu. Dia harus dilakukan. Misalkan biaya transportasi dari mana sampai mana, dia tuh sebenarnya nggak butuh, tapi harus dilakukan. Lalu ini kita lanjut kedua, yaitu absorption costing dan variable costing. Kalau absorption costing itu fungsional, pendekatan itu fungsional, artinya biaya dikelompokkan menurut fungsi-fungsi generik dalam organisasi. Gitu. Penggunanya untuk eksternal. Lalu ini biaya produk dan biaya periodenya. Pokoknya bedanya satu untuk eksternal, satu untuk internal. Nah, yang bikin bedanya itu adalah yang satu itu biaya produknya itu dihitung semua dari biaya langsung, bahan langsung, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, ada juga biaya overhead tetap. Sedangkan overhead tetap kalau di variable costing itu termasuk di biaya periode, karena menurut mereka itu tergantung dari periode masing-masing. Sedangkan namanya juga absorption itu dia nggak termasuk. Oke, kita cepat aja yang ini. Lalu ini hubungan produksi, penjualan, dan laba. Jika produksi lebih besar pada penjualan, maka absorption costing itu lebih besar pada variable costing, labanya. Jika produksi sama dengan penjualan, maka absorption costing sama dengan variable costing. Produksi lebih kecil pada penjualan, maka absorption costing lebih kecil pada variable costing. Ini formulanya.
Laba absorption costing itu dikurangin dengan laba variable costing. Itu tarif overhead tetap dikali jumlah barang yang diproduksi dikurangi jumlah barang jadi. Jadi kalau kalian ingat yang tadi itu kan yang beda dari sini itu adalah biaya overhead tetap. Satu di biaya produk, satu di biaya periode. Maka itu kalian tuh kalau mau netralin, maka kalian harus labanya dikurangin sama dengan jumlah overhead tetapnya dikali dengan jumlah barang produksi dengan jumlah barang jadinya. Begitu. Oke, jadi ini untuk penggunaannya variable costing itu bagaimana? Untuk variable costing itu untuk evaluasi kinerja manajer. Ya, jadi dapat ya periode pencermatan kinerja manajer. Namanya juga variabel kan, dia tuh bisa dikendalikan. Jadi dengan jumlahnya kah atau uh, dengan biayanya berkurang, berarti kan semakin baik manajer tersebut. Maka itu kita bisa tahu kinerja dari manajer. Lalu untuk pelaporan dan evaluasi kinerja segmen. Jadi kan kalau absorption costing itu untuk eksternal, sedangkan untuk variable costing ini untuk pihak internal. Jadi tentu saja ini berhubungan dengan pihak manajerial. Jadi kita harus buat tahu untuk kita tetap mesti melihat bagaimana mengaudit perusahaan sendiri kan. Karena itu kita butuh hal variable costing ini. Lalu biaya relevan, biaya masa yang akan datang yang berbeda untuk berbagai alternatif atau pengambilan keputusan. Lalu ini mode pengambilan keputusannya. Pertama kita harus mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Selanjutnya mengidentifikasi alternatif solusi. Berarti kita harus ada beberapa alternatif solusi. Jadi kita membuat itu nggak cuma satu solusi, tapi membuat beberapa solusi. Menjumlahkan biaya dan manfaat masing-masing alternatif. Selanjutnya mempertimbangkan faktor kualitatif. Faktor-faktor yang bukan quantity. Jadi misalkan kualitas barang atau hal-hal seperti itu, biaya yang sebenarnya menurut kita itu penting kita keluarkan, misalnya biaya untuk pengecekan QC barang-barang seperti itu. Terakhir kita baru mengambil keputusan. Maaf nih typo. Oke, ini jenis-jenis keputusan khusus. Masih ingat nggak semuanya? Make or buy itu yang gimana? Tadi sudah dijelaskan ya. Kalau keep or drop, jadi itu kita tetap atau kita lepas gitu. Ini sebenarnya ABC udah sih di yang kemarin. Ada yang bisa kasih contoh yang sell or process further. Yang D, kita jual atau kita produksi lebih lanjut. Siapa yang bisa kasih contoh hal ini? Mbak Ami gimana bisa kasih contoh? Ada Mbak Friana, Mbak Juwita, Mbak Novi, Mbak Nova, sorry. Mas Supianto, Mbak Suyati, Mbak Lastri. Ada yang bisa kasih contoh tentang sell or process further. Kalau saham itu masuknya ke keep or drop. Jadi dia pertahankan sahamnya atau dia langsung jual aja gitu. Contoh yang D, kita jual atau kita proses lebih lanjut gitu. Mbak Wiwi ya. Perkebunan apel ya bisa. Contohnya gimana Mbak Juwita lanjutnya? Seorang petani bawang merah setelah panen mau dijual untuk bibit Pak. Oke, bisa juga.
penjual kain mau menjual kainnya saja atau dibuat baju juga bisa. Iya, bagus sekali Mbak Friana penjelasannya. Kalau di buku dia itu pakai contoh yang dia pakai adalah apel kalau nggak salah. Jadi kalau contoh yang di buku itu apel dia pakai. Apakah apel ini mau dijual? Apakah apel ini tuh mau diproduksi dulu jadi selai kah? Atau apa? Atau apa apel? Begitu. Ya, betul. Ya, di sini kita lihat. Ya, di halaman 253 itu ada ada apel grade A, ada grade B dan ada grade C. Jadi itu ada yang dia itu bisa langsung jual, ada yang dia itu mau produksi lagi. Begitu. Jadi dia bikin jadi apa? Ini kalau ini harga jual 40.000, ini menjadi 130.000. Jadi berubah-berubah harganya. Kurang lebih begitu. Kalau apel mulus biasanya langsung ke supermarket. Apa mau dijual kantongan, apa dibuat saus tomat juga bisa. Apel sama saus tomat apa hubungannya Mbak Juwita? Oh oke, dibuat tomat oke. Oke, selain apel oke. Pisang dibuat keripik atau dikonsumsi secara langsung oke, itu juga boleh. Itu. Lalu terakhir tuh produk mix. Ini paling saya jelasin sedikit dari buku halaman untuk yang variable costing dulu deh yang tadi. Ini secara cepat aja. Ini yang tadi nih. Jadi ini contohnya untuk yang di halaman 2.36. Kalau kalian bisa lihat di situ yang contoh tabel 2.19 yang PT Mawar ini ada data operasi, ada biaya produksi variabel per unit, ada produksinya berapa, ada barang terjualnya berapa, ada overhead tetap. Ini untuk produk 200A, ada 200B. Nah, dari lalu kita dapat hitung tarif biaya overhead pabrik untuk yang produksi 200A itu berapa, dapat 5.000, yang selanjutnya 10.000. Lalu dihitung lagi biaya produksi penuh unit berapa selanjutnya. Nah, yang bikin beda tuh cuma di sini sebenarnya. Untuk associate costing, penjualan begini aja. Langsung penjualan 250 juta dikurang 150 juta dapat 150 juta. 100 juta, sorry. Kalau untuk biaya penjualan untuk yang di sini 500 juta dikurang 350 juta. 150 juta. Sedangkan kalau di variable costing tuh ada nanti namanya tuh kontribusi margin. Jadi nanti dapat variabel bersihnya tuh beda.
dari yang lain. Gitu. Untuk pendekatannya ini, sediaan awalnya tuh nggak ada, produksi 300 juta, untuk barang tersedia 300 juta, dikurangin 150 juta, dapat 150 juta. Lalu untuk 300 sediaan awalnya di 300B, 150 juta ditambah dengan 200 juta produksinya berapa? Tambahin 350 juta. Lalu karena nggak sediaan akhir, maka akhirnya 350 juta. Ya, pokoknya sih ini maksudnya masuk ke rumus aja yang penting sih. Oke. Yang lebih penting sebenarnya itu di product mixing. Ini dia. Kalian buka modul kalian tuh 2.55. 2.55 itu kalian lihat di sini tuh ada bahwa PT Gunarsa memiliki kapasitas mesin 40.000 jam. Perusahaan dapat memproduksi dua produk yaitu X dan Y. Permintaan maksimum untuk X adalah 15.000 dan permintaan maksimum untuk Y adalah 40.000. Kontribusi margin untuk X adalah 25.000 dan untuk Y untuk 10.000. Jadi bedanya ya dari yang tadi itu adalah kalau produk fix itu kalian tuh punya dua pilihan. Kalian tuh punya kapasitas tertentu, kalian punya semua tertentu semua. Jadi kalian tuh harus tahu gimana keuntungan maksimum kalian. Kalian mau tahu bahwa berapa keuntungannya kalian bisa dapat dari keuntungan maksimum kalian. Nah, gimana caranya? Coba kita lihat ya. Lalu, jika pendapatan optimum dilambangkan dengan Z, maka Z adalah fungsi dari X dan Y. Z fungsi X dan Y secara fungsional dapat dinyatakan sebagai 25.000 X ditambah dengan 10.000 Y. Berarti harga dari X itu adalah 25.000 dan harga untuk Y itu adalah 10.000. Ini salah. Kalian tuh bisa lihat ini kan dikali ya. Kalau kalian lihat di buku tuh 25.000 X dikali 10.000 Y, tapi harusnya tuh ditambah, bukan dikali, karena tuh beda, nggak nyambung gitu. Selanjutnya diketahui bahwa untuk memproduksi barang X dibutuhkan 2 jam mesin dan untuk memproduksi barang Y dibutuhkan 0,5 jam mesin. Oleh karena kapasitas maksimum jam mesin memiliki perusahaan adalah 40.000, maka persamaannya dapat dibikin menjadi 2X plus 0,5 Y. Jadi ini tuh sebenarnya kayak fungsi apa? Fungsi linear apa? Matematika model linear jadinya. Lalu kita buat bentuknya itu jadi Z sama dengan 25.000 X ditambah 10.000 Y. Lalu kendalanya itu adalah 2X tambah 0,5 Y harus lebih kecil dari 40.000. Karena bentuk dari maksimumnya dia itu 40.000 jam mesin. Berarti dia itu nggak boleh lewat dari 40.000 gitu. X itu harus lebih kecil daripada 15.000, Y itu harus lebih kecil daripada 40.000. Permintaan maksimumnya. Lalu X itu harus lebih besar pada 0 dan Y itu lebih besar pada 0. Maka kita buat grafik. Cara buat grafiknya gimana? Pertama nolkan dulu si X dari ini, dari kendala jam mesin ini. Misalkan X itu 0, maka Y-nya itu adalah 80.000. Maka kita taruh Y 80.000 di sini titik. Setelah itu apabila Y-nya 0, maka X itu ketahuan adalah 20. Maka itu X itu 20. Ditarik garis menjadi garis satu garis. Jadi dapat persamaan garis 2X plus 0,5 Y lebih kecil pada 40.000. Lalu ada kendala kedua yaitu permintaan X. Maksimum itu adalah 15.000 di sini. Lalu yang terakhir permintaan Y lebih kecil pada 40.000. Ya, dapat 3 garis ini. Lebih
karena bentuknya itu minimasi, lebih kecil, maka itu kita tuh garisnya tuh ke sini kan. Yang di aser 3 kali itu dapetnya tuh bagian sebelah sini. Lalu nanti dapat 3 bentuk garis, 3 titik ini. A, B, C, D, dan E. Sampai sini bingung nggak? Oh, lihat buku, Mak. Lihat buku halaman 2.55. Sebentar. Oh, ini aku coba share screen ya. Coba ya, lihat ini. Lihat buku. Kelihatan nggak? Kelihatan aku buka bukunya nggak? Di sini. Kelihatan buka buku nggak? Oke ya, kelihatan ya. Nah, di sini kan buku ini, ya lihat. Di sini ada dia bilang itu, pokoknya ini fungsinya 25.000, itu tuh harga barang X 25.000 dan barang Y itu 10.000. Berarti kalau kita tulis itu Z sama dengan 25.000 X ditambah, ini bukan dikali, ini buku salah, 10.000 Y. Lalu kendalanya itu tadi dari sini, bahwa dia bilang tuh untuk memproduksi barang X itu membutuhkan 2 jam. Berarti 2X, lalu untuk Y 0,5 jam, berarti 0,5 Y. Harus lebih kecil daripada 40.000. Sampai sini masih bisa ikutin? 2X plus 0,5 Y lebih kecil daripada 40.000. Ya, oke. Lanjutnya sampai sini, selanjutnya itu ada lanjutnya lagi. X itu dia bilang tadi di awal bahwa permintaan maksimum X itu adalah 15.000 unit dan untuk Y adalah 40.000 unit. Begitu. Ini kontribusi margin itu laba, itu yang untuk Y fungsi ininya, untuk fungsi Z. Lalu selanjutnya X itu masih lebih besar pada 0 karena kita tahu bahwa ini kan kita lagi ngomongin produksi, berarti dia tuh nggak mungkin minus gitu kan, nggak mungkin. Y juga nggak mungkin minus. X itu maksimal 15.000, berarti dia nggak boleh lewat dari 15.000, berarti X lebih kecil sama dengan 15.000 dan Y lebih kecil sama dengan 40.000. Sampai sini. Lalu kita masuk ke dalam bentuk grafik. Bentuk grafiknya itu pertama kali kita mempunyai persamaan itu adalah 2X plus 0,5 Y lebih kecil pada 40.000. Dari yang sini itu kalian bisa lihat. Lalu kita misalkan bahwa X-nya itu 0. Maka Y-nya itu adalah 80.000. Berarti kita taruh sini nih, titik di 80. Nah, selanjutnya setelah itu, misalkan Y-nya itu 0, maka X-nya itu adalah 20.000. Maka kamu titikin lagi di sini. Lalu tarik garis, di sini. Setelah tarik garis, Anda mendapat bahwa ini persamaan garis ini 1. Oke, sampai sini. 80.000 dari mana? Jadi 2X plus 0,5 Y lebih kecil 40.000. Kalau X-nya kita 0, berarti kan 0,5 Y sama dengan 40.000, bener nggak? Jadi kan 2X plus 0,5 Y sama dengan 40.000. Kalau X sama dengan 0, iya, 40.000 dibagi 0,5. Makanya jadi 80.000, betul sekali.
Setelah itu, kalau yang berarti X-nya juga selanjutnya setelah itu sama. Jadi setelah X-nya dinolin, maka Y-nya yang dinolin. Kalau Y-nya dinolin, maka kita dapat X-nya itu 20.000. Terus kita tarik garis ini. Sampai sini. Gimana? Sampai tarik garis ini satu, udah. Oke, lanjut. Setelah itu, dia bilang itu, permintaan X itu lebih kecil daripada 15.000. X itu kan yang naik. Ini 15 nih, lihat 15 titik. Terus dia bilang, maksimum segini, berarti kita garis ini. Seret, naik, turun ini. Lalu, untuk Y itu 40.000 sini. Seret, di sini. Karena bentuk persamanya itu lebih kecil, maka itu kita harus mengasir ke arah sebelah kiri. Ke sini, ke bawah. Lebih kecil sini kan, untuk yang pertama. Untuk yang kedua, sini juga lebih kecil. Dan untuk yang terakhir, lebih kecil sini. Maka terbentuklah ruang yang warna merah ini, itu adalah ruang yang terbentuk karena memenuhi dari persamaan kita kali ini. Sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Setelah itu kita tahu titik-titik ini. Titik ini 0,0 udah pasti. Ini berarti titik X-nya itu 15, Y-nya tuh 0, 15,0. Di sini 0,40. Yang kita nggak tahu tuh di sini nih, titik D sama titik C. Gimana cara carinya? Cara carinya itu adalah kita masuk ke persamaannya. Yang kena ini kan garis garis yang miring ini sama garis yang garis Y. Ya enggak? Nah, jadi artinya kita mau melakukan persamaan di sini. 2x plus 0,5 Y sama dengan 40.000. Y sama dengan 40.000. Berarti 2x ditambah 0,5 dikali 40.000 sama dengan 20.000 kan. 40.000 nya pindah ke sini. 40.000 dikurangi 20.000 sama 10.000. X sama dengan 10.000. Berarti titik ini kita tahu bahwa X itu adalah 10.000. Lalu kita cari Y. Y-nya kan udah tahu. Y-nya itu 20.000. Berarti titik D itu adalah di mana X itu 10.000, Y-nya itu 20.000. Gitu. Lalu selanjutnya satu sama untuk X. Kita masukkan nilai X itu di sini, di persamaan garis ini. 15.000. 2 dikali 15.000, 30.000. Dipindah ruas, 40.000 kurang 30.000, 10.000. Lalu 0,5 Y. 0,5 Y itu sama 10.000. Berarti Y sama dengan 20.000. Berarti titik X itu adalah titik C itu adalah 15.000, 20.000. Lalu kita masukkan sini titik A, B, C, D, E. Lalu kita masukkan fungsi maksimum. Fungsi maksimum di sini. Jadi kita tahu yang mana yang paling menguntungkan. Kita lihat bahwa ternyata itu paling menguntungkan itu adalah titik D. Berarti optimumnya itu adalah maksimasinya adalah 650 juta di sini. Gimana? Paham? Kalau nggak paham nggak apa-apa sih. Oke. Ini biasanya nanti dibahas lebih lanjutnya itu di riset operasi. Gitu. Produk mix kayak begini. Untuk pemilihan dan lain-lain. Oke, masih ada pertanyaan sampai saat ini? Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya sudahi
Ini slide terakhir juga thank you doang kan, iya. Nanti akan saya upload paling mungkin kalau nggak Jumat, Sabtu. Gimana, masih ada pertanyaan? Kalau nggak saya sudahi. Oke, udah nyusul pak. Oke. Kalian boleh coba lihat latihan yang tes formatif 2.59. Oke, kalau ada yang nggak paham, silakan. Kalian boleh tanya saya soal hitungannya. Kalian coba kerjakan saja. Nanti mungkin pas TM, kalian boleh nanya lebih di sana juga. Oke, bisa lewat inbox juga, nggak masalah. Oke, kalau begitu saya sudahi kuliah kita kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Terima kasih.